Assalamualaikum, hai, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membagi pengalaman aku tentang berat badan. Emang bener ya kalau cewek gendut itu susah hamil atau bahkan gak bisa hamil? Simak terus videonya ya, dan jangan kemana-mana. Aku menikah itu berat badan aku tuh udah naik, tapi ya masih tetap aja masih enteng, masih ngerasa yang ini belum gendut gitu kan, ya masih biasa lah pokoknya gitu. Nah, setelah aku menikah itu kok menstruasi jadi nggak teratur gitu kan. Biasanya 30 hari siklusnya jadi panjang gitu, bahkan jadi mundur. Pernah waktu itu 27. Memang siklusnya itu masih normal kalau kisaran 21 sampai 35. Tapi aku pernah loh sampai siklus 42, dan kalau siklusnya nggak teratur kayak gitu, ya gimana kita mau tahu masa subur kan. Tapi saat itu aku belum berpikir kalau aku tuh gendut. Masih biasa aja sih selama menikah itu. Orang-orang yang lihat aku juga ya biasa aja, nggak bilang yang kamu gendut gitu, enggak. Bahkan di saat aku bilang pengen diet loh, badan masih kecil gini pengen diet, nah mereka tuh selalu bilang kayak gitu. Jadi ya aku kayak jadi terbawa dengan suasana yang oke, aku kurus nggak gendut gitu kan. Sampai pada waktu itu sekitar bulan September, aku tuh udah telat sekitar 2 minggu tapi dites negatif. Akhirnya aku minta antar sama suami untuk ke dokter, dan aku juga menstruasinya masih dianggap normal walaupun tidak teratur. Dokter belum menyarankan apapun ya, masih disuruh ya udah kamu relax aja dulu menjalankan pernikahannya, jangan terlalu stres gitu kan, dan jaga pola makan, pola hidup, kayak gitu aja sih dokter nyaraninnya, belum yang spesifik harus kayak gimana gitu kan. Sekitar 3 atau 4 bulan pernikahan itu mulai tuh dapet omongan yang mulai agak gimana gitu ya, kapan punya anak, kok belum hamil sih, lama ya punya anaknya. Padahal waktu itu aku nikah baru 4 bulan, aku aja masih santai, mereka udah repot gitu kan. Dan setiap hari itu kan aku selalu buka Instagram ya, dan di Instagram itu aku follow dokter kandungan lah gitu kan. Waktu aku masih 1 bulan 2 bulan nikah, keluarlah waktu itu postingan dokter Yasin yang ngebahas tentang berat badan. Ternyata di postingan itu berat badan memang mempengaruhi siklus menstruasi gitu kan, jadi harus menurunkan berat badan. Masih belum sadar juga tuh kan ya. Tapi pas aku ngecek tuh berat badan aku 60, tinggi 150 atau 152 tinggi aku tuh, dan yaitu aku masuk ke dalam kelas overweight. Nah, untuk kalian yang nggak mau terjebak nih dalam timbangan berat badan, kalian harus lihat tabel ini. Jadi untuk kita itu yang di Asia Pasifik, kita pakai tabel yang sebelah kanan ya. Nah, untuk ukuran normalnya Asia Pasifik itu nilainya 18,5 sampai 22,9. Jadi kalian nggak perlu salah lagi untuk menentukan apakah berat badan kalian itu normal atau berlebihan. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke laman untuk kita mengecek berat badan ini. Nah, kamu tinggal cari aja atau klik cdc.gov, bener nggak sih penyebutannya? Nanti aku taruh linknya di description box. Kamu scroll ke bawah, nah kamu klik yang matrix sampai berubah seperti ini tampilannya. Nah, kamu tulis di sini tinggi badan kamu dan berat badan kamu. Kita lihat. Nah, ini ya, tinggi badan aku 152, berat badan 60. Aku sudah masuk ke dalam kategori overweight ya. Berat badan aku udah berlebihan tuh ya. Jadi kamu bisa ngecek nih berat badan kamu. Tadi kan normalnya untuk yang di Asia itu 22 kan, aku udah 25. Jadi buat kamu gak ada salahnya kamu sekali-sekali ngecek apakah berat badan kamu itu kekurangan, normal, atau kelebihan gitu kan. Disitu aku gak nyangka banget, aku bener-bener yang aku udah berlebihan nih, kayaknya selama ini bisa biasa aja gitu. Terus apa di saat itu aku sadar? Enggak, aku nggak sadar, aku belum sadar. Karena apa? Ada pikiran, kalau sekarang sih aku mikirnya nyesel ya. Dulu aku tuh mikirnya tuh kayak gini, menurut aku ini pemikiran bodoh ya buat aku sendiri. Ngapain diet, toh dia yang badannya lebih gendut dari aku juga bisa hamil. Ada nggak yang punya pikiran sama kayak gitu? Kalau ada, ayo kita tos, berarti kita satu kelas.
ya. Jadi aku tuh selalu membandingkan ataupun menyamakan gitu, bebe dia aja lebih besar bisa hamil kok, selalu kayak gitu, selalu membandingkan dengan orang-orang lain gitu. Akhirnya aku tuh masuk pada titik jenuh yang merasa kok belum hamil-hamil ya, udah di 8 bulan pernikahan gitu kan, udah sering juga dapat omongan gak enak. Akhirnya ngerasa yang kayak sedih, stres, bingung kayak gitu kan. Padahal ya suami juga nggak nuntut, selalu menyupport gitu kan. Orang tua dan mertua juga nggak banyak nanya, malah yang bahkan nggak pernah nanya sama sekali gitu kan. Cuma karena bisingan dari orang-orang lain yang di luar itu yang buat aku tuh stres gitu. Dan akhirnya saking jenuhnya aku sadar itu di saat aku video call sama ayah aku. Aku tuh udah ngelihat uban putih di rambut ayah. Aku langsung istighfar gitu, astagfirullahaladzim, ayah aku udah tua ya sekarang gitu kan. Aku anak pertama, kalau aku punya anak ini cucu pertama gitu, kalau di tempat suami ini cucu kedua. Tapi mau cucu pertama, kedua ataupun keberapapun, namanya orang tua kan pasti menanti anaknya menikah terus punya anak gitu kan. Aku nggak tahu loh umur orang tua aku sampai kapan gitu kan. Orang tua aku juga pasti ngerasa bahagia gitu kalau bisa ngelihat cucunya gitu. Intinya aku tuh mikir ke situ dulu, mikir ke orang tua, mertua, aku dan suami itu umurnya sampai kapan gitu. Kenapa aku harus menunda, kenapa aku nggak mau berusaha gitu kan. Sampai aku juga berpikir sebenarnya lebih besar rasa ingin aku punya anak atau lebih besar rasa malas aku untuk menurunkan berat badan. Aku coba untuk niat banget tuh mau nurunin berat badan. Aku konsul ke dokter di Halodoc yang waktu itu aku udah buat videonya, kalian bisa cek. Dan di situ juga dokter menyuruh aku untuk menurunkan berat badan. Ya udah deh, aku benar-benar bertekad bulat untuk menurunkan berat badan dengan diet. Kalau kita ngomong soal diet itu langsung yang stres ya, langsung yang udah nggak ngebolehin aku makan gitu. Padahal yang sebenarnya itu kita tuh hanya mengurangi gitu kan. Jadi ya udah, aku kurangin deh porsi makan aku. Aku juga kemarin tuh memang sempat pakai teh diet ya, sebagai penunjang berat badan aku turun dengan optimal gitu. Ya alhamdulillah 1 bulan minum teh itu dengan porsi makanan dikurangi, tetap makan nasi, aku bisa turun berat badannya 3 kilo. Memang sih cuma 3 kilo gitu kan, tapi aku mikir nggak apa-apa, coba dulu aja nih. Setelah turun 3 kilo, aku coba nebus obat resep dari dokter yang kemarin itu, dan ya alhamdulillah gitu kan, aku positif gitu. Jadi kalau ada yang bilang gendut itu susah hamil, atau bahkan ada yang bilang kalau nggak bisa hamil kayaknya ekstrim banget ya gitu. Tapi kalau susah itu aku percaya, karena aku ngalamin sendiri. Di saat berat badan aku melonjak 60 kilo itu aku benar-benar diet aku tuh nggak teratur. Tapi di saat aku coba nurunin berat badan dengan usaha walaupun baru turun 3 kilo, Allah sudah memberikan aku hadiah gitu untuk perjuangan aku yang ini gitu kan. Sebenarnya berjuang menahan lapar, berjuang membatasi makanan itu adalah hal yang mudah gitu. Yang susah itu adalah berjuang melawan rasa malas itu sendiri. Aku sering tuh ngeliat di grup, Bun bener nggak sih kalau berat badan gendut itu susah hamil? Ada tuh yang komen gitu kan, yang komennya tuh kayak gini, kalau Allah udah ngasih mah ada waktunya. Enggak kok, aku berat badan 80 tetap bisa hamil gitu. Tapi kan yang harus kita sadari itu mereka gitu, itu bukan kita, itu mereka gitu kan. Mereka bisa berkata seperti itu karena mereka sudah merasakan. Lah kita belum dapat apa-apa gitu kan. Kenapa kita harus membandingkan gitu? Jadi buat kalian tolong dibuang pikiran yang mereka aja lebih gendut bisa hamil, tolong dibuang. Kita harus memperbesar rasa kemauan kita ingin punya anak daripada rasa malas kita untuk menurunkan berat badan. Karena berat badan yang ideal juga tuh lebih sehat ya. Kalau berat badan berlebihan tuh emang gak enak sih. Aku umur 26 itu udah sering banget ngerasain dengkul aku tuh sakit banget kalau dibuat jalan lama. Mungkin karena proses penahanan berat badan aku yang banyak ini, jadi dengkul aku gak kuat gitu ya. Jadi buat kalian semua yang punya berat badan gendut kayak aku dan belum hamil, gak ada salahnya kalian untuk coba menurunkan berat badan. Kita perbesar rasa kemauan kita ingin memiliki anak daripada rasa malas kita untuk menurunkan berat badan, dan berhenti untuk menyamakan ataupun membandingkan si itu lebih gendut bisa hamil. Udah, mau sampai kapan gitu? Keluarga kita yang menunggu kita memiliki momongan ataupun kita sendiri itu lambat laun akan selalu tua. Setiap hari umur selalu berjalan, jadi mau kapan gitu?
aku selalu berdoa nih sama Allah, ya Allah berikan aku jalan, aku harus kayak mana supaya aku mendapatkan kehamilan. Setiap hari itu aku buka Instagram postingan dokter-dokter yang membahas tentang berat badan, tapi aku nggak ngaruh gitu, sampai akhirnya dokter aku yang terakhir yang konsultasi online tuh nyuruh aku menurunin berat badan. Itu kan sebuah petunjuk ya, sebuah tanda gitu, kamu harus diet, kamu harus turunin berat badan gitu kan. Tapi karena aku yang nggak ngeh, kan aku yang nggak peka sama petunjuk itu, aku sia-siain semua itu gitu. Tapi aku bilang gini ke suami, kalau dulu tuh aku udah ngikutin saran-saran dokter itu mungkin udah ngelahirin kali ya gitu. Kata suami, yang penting kita udah berusaha gitu kan. Nah jadi buat kalian yang merasa badannya gendut kayak aku nih, semangat buat diet, jangan pantang menyerah. Aku tahu diet itu berat, tapi kalau kita sudah melakukan dan mendapatkan apa yang kita inginkan, kalian gak akan menyesal deh melakukan itu. Sekian video dari aku, semoga pengalaman aku ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Buat kalian pejuang garis 2 yang berat badannya kurang ideal, ayo semangat, gak boleh pantang menyerah, perbesar rasa keinginan ingin memiliki anak, hilangkan rasa malas ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video aku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.